بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. آمين يا رب العالمين. Oke anak-anak ustazah, assalamualaikum, selamat pagi ya. Ustazah sapa buat kelas 5C, 5A, 5B, 5C, 5D, semua kelas 5 ya. Oke, hari ini ketemu dengan Ustazah Dija, tapi sebelumnya sudah baca maksurat belum? Loh, ingat loh, anak S5 Ausmat itu ciri khasnya adalah membaca maksurat setiap pagi dan sore. Kenapa? Dalam maksurat itu banyak sekali doa-doa yang kita inginkan, dan itu adalah doa-doa Allah. Satunya ada doa meminta kesehatan, meminta kebahagiaan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi, ya, terhindar dari kesedihan, gitu kan, kesusahan. Nah, jadi Ustazah harapkan sebelum kita belajar pagi-pagi sudah membaca maksurat. Oke, langsung saja kita akan belajar pelajaran IPS. Tentang apa ya? Tentang interaksi manusia dengan lingkungan. Apa? Ya, interaksi manusia dengan lingkungan. Apa saja yang akan kita bahas hari ini? Banyak sekali. Interaksi dengan alam dan sosial. Oke, kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan. Seru sekali nih bahas kita hari ini ya. Oke, anak-anakku, manusia itu tidak terpisahkan dari lingkungan karena setiap hari manusia itu berinteraksi dengan lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Nah, kita akan bahas dua hal ini, yaitu lingkungan alam dan lingkungan sosial. Apa sih perbedaan keduanya? Oke, kita bahas ya. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah hubungan timbal balik antara manusia dan lingkungan alamnya. Artinya, lingkungan alam mempengaruhi kehidupan manusia. Dan sebaliknya juga, manusia juga dapat mempengaruhi kehidupan alamnya. Oke. Kemudian, manusia itu membutuhkan lingkungan alam, Nak, untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Misalnya, tanah yang subur membuat masyarakat memanfaatkannya untuk kegiatan pertanian. Seperti itu ya. Kemudian, kita akan membahas tentang lingkungan alam mempengaruhi aktivitas manusia. Nah, anak-anakku, di lingkungan alam itu akan kita jumpai keberagaman lingkungan alam. Antara lain, ada dataran rendah, ada dataran tinggi, ada pantai, sungai, dan laut. Nah, lingkungan alam tersebut mempengaruhi kehidupan manusia loh. Pengaruh tersebut bisa dilihat dari aktivitas manusia di lingkungan tersebut. Misalnya, Pulau Kalimantan memiliki banyak sungai yang bisa dijadikan sarana transportasi sehari-hari. Di Kalimantan itu banyak sungai, Nak. Jadi mereka itu menyeberangi sungai itu biasa memakai perahu, ya. Oke. Kemudian kita akan membahas tentang aktivitas manusia mempengaruhi lingkungan alam. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah manusia memanfaatkan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan. Nah, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan aktivitas pembangunan
yang mengubah bentuk lingkungan alam. Contohnya, pertama, masyarakat merubah lahan pertanian daerah pembukitan menjadi daerah pemukiman. Misalkan di desa Ustazah nih, ada masih banyak hutannya, ada bukit-bukitnya, kemudian dibersihkan lahannya, dibuatlah perumahan-perumahan seperti itu. Yang kedua, kemudian masyarakat membuka lahan di hutan untuk dibuat lahan perkebunan. Nah, gitu ya nak ya. Nah, setelah itu kita akan membahas interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Wah, tambah seru ini ya. Maksudnya apa Ustazah? Nah, kalian masih ingat tidak? Manusia itu tidak bisa hidup sendiri loh. Manusia itu membutuhkan orang lain dalam setiap aktivitas yang dilakukannya. Makanya manusia itu disebut dengan apa? Iya betul, dengan makhluk sosial. Karena manusia itu juga membutuhkan interaksi dengan orang lain. Maka dari itu, interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antara siapa coba? Satu, antara interaksi antar individu, maksudnya adalah dua orang yang berkomunikasi, ya. Interaksi yang dilakukan satu orang dan satu orang lainnya. Oke, yang kedua, interaksi antara individu dan kelompok. Contohnya apa sih? Contohnya yang dilakukan oleh satu orang dan suatu kelompok, misalnya interaksi seorang guru yang sedang mengajar dengan siswa-siswa di kelas. Nah, itu contoh dari interaksi antara individu dan kelompok. Jadi ada satu orang yang mengajak berbicara satu kelompok orang. Oke. Yang ketiga, interaksi antar kelompok. Maksudnya apa ya? Oke, maksudnya adalah interaksi yang dilakukan oleh satu kelompok dengan orang lain. Misalkan tim poli nih, ya kan? Satu kelompok dengan kelompok lainnya, kelompok satunya mereka bertanding. Tuh ya. Nah, sudah paham belum apa itu interaksi sosial? Iya, sudah paham dong. Tetapi ingat loh, interaksi sosial itu dapat terjadi apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Oke, apa aja syaratnya? Syarat-syaratnya adalah adanya hubungan antara orang-orang yang melakukan interaksi sosial. Oke, ya. Yang tadi itu nak, yang ada 3 tadi, yang interaksi antar individu, interaksi antara individu dan kelompok, dan interaksi antar kelompok, itu maksudnya ya, yang tadi Ustazah jelaskan di atas. Oke, yang kedua, syaratnya apa? Adanya komunikasi dua arah atau timbal balik. Nah, maksudnya adalah kenapa? Komunikasi antara dua orang yang timbal balik seperti itu, ya, langsung tatap muka. Sama yang tadi 3 macam juga, yang interaksi antar individu, interaksi antara individu dan kelompok, kemudian interaksi antar kelompok. Oke. Syarat yang ketiga apa? Syarat yang ketiga adalah interaksi sosial dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan bersama. Pinter anak Ustazah ya. Alhamdulillah sudah paham semua sepertinya ya. Iya, karena makhluk sosial atau pembelajaran tentang makhluk sosial itu kita sudah belajar dari kelas 1. Oke, gimana materi hari ini? Udah bukan? Iyalah, para kelas 5 tuh terkenal di Alfamart itu anak yang hebat. Oke, kalau belum paham videonya, ulang-ulang terus. Materinya dipahami, soal kalian. Oke, itu dari kita aja.